Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya adalah abda'u bitasmiyatillahi. Aku memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Jumat yang mubarakah, dan insyaallah adalah Jumat yang akhir Sya'ban, ya, mendekati akhir Sya'ban dan segera memasuki bulan suci Ramadan. Kemarin sudah sampai kepada al-isti'adzah, suratul Fatihah. Mulai dari al-isti'adzah, dan sekarang sudah ada tambahannya, ya. Akan dibaca Ustaz Sukirno dari Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul Basmalah. Makna abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bih jalla wa ala fi jami'i umuri taliban minhu wahdahu al-auna fa inna rabbal ma'bud dzul fadli wal jud wasi'ur rahmati katsirut tafaddul wal ihsan alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa 'amma fadluhu jami'al anam. Mulai dari isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya adalah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya adalah abda'u bitasmiyatillahi. Aku memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zikrihi qabla kulli syai', dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengingat segala sesuatu. Jadi awal mula yang harus kita niatkan, harus kita ingat dalam segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disertai musta'inan bihi, memohon aun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala fi jami'i umuri, di setiap urusan dunia, urusan kita, dalam kita mulai mengajar, membina, mengasuh anak-anak, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengajar, mulai membina, mengasuh, mendidik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan disertai, ya Allah, ini berat ini anak-anak di hadapan saya ini, ya kan? Anak-anak ini di hadapan saya ini ada yang belum tahu, ada yang sulit, ada yang lemah, ada yang tidak peduli, dan seterusnya. Kalau bukan karena pertolongan-Mu, ya Allah, maka ini semuanya akan berat sekali. Oleh karena itu, memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Taliban minhu wahdahul aun. Nah, dengan menyatakan bahwasanya al-aun atau pertolongan itu hanya
dari Allah semata sudah. Ya, tidak ada yang dari lainnya. Tidak ada dari lainnya, yang ada hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qaliban al-aun, ya, minhu wahdahu, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi. Ya, mau minta pertolongan pada siapa? Seperti kemarin orang yang tenggelam itu semua dirambat, semua dipegang. Karena apa? Karena menyelamatkan diri. Ingin menyelamatkan diri. Dan kalau bahasa Cirebonnya itu sasah. Apa sasah itu? Sudah panik. Orang panik itu apa saja di panik. Maka kita dengan penuh keperyakinan musta'inan bihi jalla wa ala fi jami' umuri qaliban minhu wahdahul aun wa innahu rabb. Ya, orang kayak gitu itu lalu tidak ingat Allah walaupun dia enggak pernah sholat gitu. Nah, itulah luar biasa. Dikatakan semua pendosa, ya, semua pendosa pada akhir kehidupannya akan kembali kepada mengingat Allah Subhanahu. Ya, itu kalau ada masih setitik iman gitu. Ya, pada akhirnya nanti itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Ya, fafirru ilallah. Dan bersegeralah kembali kepada Allah. Orang tubuh kita ini saja secara simbolik, mau tidak mau, suka tidak suka, itu dipaksa untuk sujud kepada Allah. Coba kalau sudah 40 tahun, ya, duduk sila begini, nanti bangun gimana itu? Coba, berasa nggak? Kalau 50 tahun tambah kemana? Bokongnya ini boyok, ya sudah. 60, 70, coba lihat kononnya itu. Gimana itu? Semakin tunduk kan? Semakin tunduk, itu artinya dipaksa untuk apa? Sujud. Dipaksa sujud lama-lama, ya. Pada akhirnya suka tidak suka, ya sujud. Oh, ya kan? Nah, itu secara alamiah orang itu tadi Pak Fidit apa tadi? Walaupun nggak sholat nggak apa, tapi kalau dalam apa? Dalam keadaan bahaya gitu, ingat gitu ya, ingat Tuhannya gitu ya. Nah, itulah ya, luar biasa. Apa namanya, itu apa di surat Al Imran tuh, coba carikan di ayat ratusan, karihun tak, dipaksa gitu, apa ya, surat Al Imran ayat ratusan itu, takrohun, itu doa bagus juga tuh kalau anak bandel bacain itu. Pokoknya suka atau tidak suka nanti dipaksa taat gitu. Coba ada itu ayatnya seratusan lebih. Karihun, ada karihun, coba ada nggak? Coba cari. Karihun, apa ada nggak yang itu doa juga buat anak bandel tuh. Kalau anak bandel nggak suka ini bacain itu. Maksudnya suka atau tidak suka dipaksa nantinya untuk taat kepada Allah. Apa itu? Ada kata karihun nggak itu? Bukan ya? Itu posisinya itu di paling bawah.
posisinya paling bawah kanan. Posisinya ini lembaran Quran nih, ini ya. Ini karena 2 lembar nih. Ini yang paling bawah, paling bawah. Apa? Coba. Itu dia, walahu man aslama man fasal ard. Iya itu. Iya, ulangi. Tau'aw wa karhan. Nah, mau taat mau ini dipaksa. Coba baca terjemahannya. Ayat berapa itu? Ya, coba baca ayat 83. An-Nisa. Enggak, Al-Imran. Mengapa mereka mencari agama yang lain? Ya. Padahal apa yang dilakukan di bumi kepadanya. Ya. Baik dengan suka maupun terpaksa. Hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ini dia. Ini boleh, ini ayat ini kalau ada anak bandel itu, nah itu dibacain itu. Maksudnya suka atau tidak suka, nanti tau'an wa karhan itu ya. Nanti aslama manfisnya itu kan, berserah diri. Itu dia. Jadi ketika seseorang dalam keadaan terjepit gitu ya, nah baru dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita jangan kita dalam posisi itu kita harus senantiasa selalu ingatlah, jangan baru kita sudah terpojok terpepet baru ingat, jangan. Kita dari sekarang selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imran ayat 83. Nah, nanti anaknya kalau sulit sholat, sulit apa, bacain itu ya. Iya. Coba ulangi. Baik.